Yang terhormat, dosen pengampu, Ibu Siska Elasta Putri MSI, selaku dosen mata kuliah Sosiologi Hukum, dan rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Silvi Rosdiani dan saya sendiri, Zahra Raffiska Sari, akan membahas tentang perubahan sosial dan hukum. Indikator pertama, definisi perubahan sosial. Perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola perilaku di antara kelompok dalam masyarakat. Definisi lain menurut para ahli. Yang pertama, definisi menurut William F. Cockburn. Ruang lingkup perubahan sosial meliputi unsur-unsur kebudayaan, baik yang material maupun immaterial. Yang ditekankan adalah besar unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur-unsur imaterial. Definisi kedua, menurut Kingsley Davis, mengartikan perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Indikator kedua, hubungan perubahan sosial dan hukum. Perubahan sosial dan perubahan hukum atau sebaliknya tidak selalu berlangsung bersamaan. Pada keadaan tertentu, perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan unsur-unsur lainnya dari masyarakat, ataupun sebaliknya, perkembangan masyarakat tertinggal oleh perkembangan hukum. Keadaan yang demikian dikenal dengan sosialek atau ketertinggalan kebudayaan. Akibat dari sosialek ini terhadap hukum adalah: yang pertama, menghambat perkembangan bidang-bidang kehidupan lainnya. Yang kedua, terjadinya anomi, yaitu suatu keadaan yang kacau karena tidak adanya pegangan bagi warga masyarakat untuk mengukur kegiatan-kegiatannya. Perubahan pada hukum baru akan terjadi apabila sudah memenuhi dua unsur berikut. Unsur yang pertama yaitu keadaan baru yang timbul. Unsur yang kedua, kesadaran akan perlunya perubahan pada masyarakat tersebut. Faktor ketiga, hukum sebagai alat pengubah masyarakat. Hukum sebagai alat pengubah masyarakat dipergunakan oleh agent of change atau pelopor perubahan, yaitu seseorang atau kelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan social engineering atau social planning. Berasal tidaknya proses pelembagaan tersebut mengikuti formula sebagai berikut. Proses pelembagaan sama dengan efektivitas menanamkan unsur-unsur baru dikurang kekuatan yang menentang dari masyarakat dibagi kecepatan menanam unsur-unsur yang baru. Indikator keempat, batas-batas penggunaan hukum. Menurut Rochepont, batas-batas penggunaan hukum terletak pada A. Hukum pada umumnya hanya mengatur kepentingan-kepentingan para warga masyarakat yang bersifat lahiriah. B. Dalam menerapkan sanksi-sanksi yang melekat pada hukum yang ada batas-batasnya. Dan yang C. Untuk melaksanakan isi, maksud, dan tujuan hukum diperlukan lembaga-lembaga tertentu. Sekian presentasi dari kelompok 4 dan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyaksikan video presentasi kelompok kami. Serta mohon maaf jika ada salah pengucapan. Kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.